Pernahkah kamu bertanya, apa bukti Al-Quran bukan buatan manusia? Atau mungkin kamu pernah mendengar tuduhan lama yang terus diulang, bahwa Al-Quran hanyalah karya Nabi Muhammad SAW. Tuduhan ini bukan hal baru. Bahkan sejak masa turunnya wahyu, kaum yang menolak kebenaran sudah mengatakan hal yang sama. Mereka menuduh Nabi sebagai penyair, dukun, tukang sihir, bahkan pengarang cerita lama. Namun menariknya, Al-Quran tidak diam. Kitab ini menjawab tuduhan itu secara langsung, terbuka, dan menantang siapapun untuk mengujinya. Jika kita membahas secara jujur dan rasional, ada banyak bukti mengapa Al-Quran tidak mungkin buatan manusia. Bukti-bukti ini datang dari sisi bahasa, sejarah, isi kandungan, konsistensi, pengaruh, hingga tantangan terbuka yang belum pernah berhasil dijawab sampai hari ini. Pertama, mari kita lihat dari sisi sosok yang menerima Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup di tengah masyarakat Arab yang sangat mengagungkan sastra dan kefasihan bahasa. Syair terbaik dipajang di Ka'bah. Para penyair dihormati seperti bintang besar pada zamannya. Namun, Muhammad SAW dikenal bukan sebagai penyair, bukan penulis kitab, bukan ahli sastra, bahkan beliau ummi, tidak dikenal membaca dan menulis seperti para cendekiawan saat itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 48, "Dan engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Jika demikian, niscaya ragu orang-orang yang mengingkari." Ayat ini sangat kuat. Jika Nabi sebelumnya dikenal sebagai penulis besar, filsuf, atau penyair terkenal, maka tuduhan bahwa Al-Quran hasil karyanya mungkin lebih mudah diterima. Tetapi faktanya tidak demikian. Selama 40 tahun sebelum kenabian, beliau tidak pernah dikenal menyusun karya sastra, kitab hukum, atau naskah filsafat. Namun tiba-tiba hadir sebuah kitab dengan struktur bahasa luar biasa, kandungan hukum, moral, sejarah, dan spiritualitas yang mengguncang dunia. Ini sendiri sudah menjadi pertanyaan besar. Kedua, Al-Quran memiliki gaya bahasa yang unik dan tidak sama dengan karya manusia manapun. Ia bukan puisi Arab biasa, bukan prosa biasa, bukan mantra dukun, bukan pidato politik, dan bukan catatan sejarah. Orang Arab pada masa itu, yang merupakan ahli bahasa terbaik, mengakui keanehan dan keindahan susunan Al-Quran. Salah satu tokoh Quraisy bernama Walid bin Mughirah yang keras menentang Nabi setelah mendengar Al-Quran berkata bahwa ucapan itu memiliki keindahan, bagian atasnya berbuah, bagian bawahnya subur, dan tidak mungkin itu perkataan manusia. Ia tetap menolak beriman karena gengsi dan kepentingan, tetapi pengakuannya menunjukkan sesuatu. Bahkan musuh pun merasakan keagungan bahasanya. Kalau Al-Quran buatan manusia, mengapa para ahli bahasa Arab yang paling hebat saat itu tidak mampu membuat tandingannya? Disinilah bukti ketiga muncul, yaitu tantangan terbuka dari Al-Quran. Kitab ini tidak sekadar mengaku dari Tuhan, tetapi menguji manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23, "Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisalnya." Perhatikan, tantangannya tidak meminta satu kitab penuh. Tidak meminta 114 surah. Hanya satu surah saja. Bahkan, ada surah yang sangat pendek seperti Al-Kautsar, hanya 3 ayat. Namun selama lebih dari 14 abad, tidak ada yang berhasil menghadirkan tandingan yang diakui setara oleh ahli bahasa, isi, kedalaman, dan pengaruhnya. Banyak orang mencoba. Sejak zaman Musailamah Al-Kadzdzab sampai era modern, ada yang meniru gaya Al-Quran, tetapi hasilnya justru menjadi bahan tertawaan. Mengapa? Karena meniru bunyi bisa saja, tetapi meniru kedalaman makna, keseimbangan ritme, kekuatan pesan, dan dampak spiritual adalah hal berbeda. Dan juga, Al-Quran turun selama sekitar 23 tahun, dalam situasi yang sangat beragam. Kadang turun saat damai, kadang saat perang, kadang saat Nabi sedih, kadang saat kemenangan, kadang menjawab pertanyaan spontan, kadang mengatur masalah sosial rumit. Jika sebuah buku ditulis manusia dalam rentang waktu panjang seperti itu, biasanya akan banyak kontradiksi, perubahan sikap drastis, kekacauan tema,
atau ketidakkonsistenan. Namun Al-Quran justru menantang hal ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, "Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu dari selain Allah, niscaya mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya." Ini tantangan intelektual. Pelajari, teliti, renungkan. Jika dari manusia, seharusnya banyak celah. Tetapi semakin dipelajari, justru tampak kesatuan pesan utamanya. Tauhid, keadilan, tanggung jawab moral, rahmat, dan petunjuk hidup. Dan Al-Quran sering menegur Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang jarang dibahas, tetapi sangat penting. Jika seseorang mengarang kitab untuk kepentingan dirinya, mengapa ia memasukkan ayat-ayat yang menegurnya? Contohnya dalam surah Abasa, ketika Nabi bermuka masam kepada sahabat buta yang datang meminta ilmu. Allah menegur beliau secara langsung. Dalam kasus tawanan Perang Badar, keputusan Nabi juga dikoreksi wahyu. Dalam beberapa keadaan, Nabi menunggu wahyu dan tidak bisa menjawab sesuka hati. Jika Al-Quran adalah karya pribadi Nabi, jauh lebih mudah bagi beliau membuat teks yang selalu memujinya, membela semua keputusannya, dan menguntungkan posisinya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada koreksi, arahan, dan penegasan bahwa beliau hanyalah rasul, bukan penulis wahyu. Berikutnya, Al-Quran membawa transformasi yang luar biasa. Bangsa Arab sebelum Islam dikenal terpecah dalam suku-suku yang saling perang, fanatisme buta, penyembahan berhala, penindasan perempuan, dan hukum rimba. Dalam waktu singkat, melalui Al-Quran, masyarakat itu berubah menjadi peradaban yang menekankan ilmu, hukum, ibadah, keadilan, dan persaudaraan. Sebuah buku karangan, manusia mungkin bisa menginspirasi sebagian orang. Tetapi Al-Quran mengubah individu, keluarga, masyarakat, bahkan peta dunia. Dari gurun tandus lahir peradaban besar yang memimpin ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat selama berabad-abad. Dan juga, Al-Quran berisi informasi yang melampaui kapasitas manusia saat itu. Kita harus hati-hati dalam membahas mukjizat ilmiah, tetapi ada banyak ayat yang mengajak manusia merenungkan fakta alam dengan cara yang menakjubkan. Tentang perkembangan embrio, tentang gunung sebagai pasak, tentang pasangan dalam ciptaan, tentang perluasan langit, tentang air sebagai asal kehidupan. Al-Quran bukan buku sains, tetapi isyarat-isyaratnya sering mendorong rasa kagum dan penelitian. Pertanyaannya, bagaimana seorang nabi di Jazirah Arab abad ke-7 tanpa laboratorium dan pendidikan ilmiah formal menyampaikan ungkapan yang terus relevan untuk ditadaburi? Berikutnya, Al-Quran tidak mencari keuntungan duniawi bagi nabi. Jika seseorang mengarang agama demi harta, kekuasaan, atau popularitas, biasanya hidupnya akan menunjukkan itu. Namun Nabi Muhammad SAW justru hidup sederhana. Rumahnya sangat sederhana. Pernah berhari-hari dapur tidak menyala. Beliau menolak tawaran kaum Quraisy yang menawarkan harta, tahta, dan wanita asalkan menghentikan dakwah. Kalau Al-Quran buatan beliau demi kepentingan pribadi, mengapa beliau menolak semua keuntungan instan dan justru memilih jalan penuh penderitaan, boikot, hinaan, peperangan, dan ancaman pembunuhan? Dan juga, Al-Quran terjaga dengan cara yang unik. Sejak awal, ia tidak hanya ditulis, tetapi dihafal massal. Ribuan sahabat menghafalnya langsung dari Nabi. Setelah itu, jutaan Muslim di berbagai zaman terus menghafalnya kata demi kata. Kitab lain mungkin dijaga di perpustakaan, Al-Quran dijaga di dada manusia. Jika ada kesalahan cetak di satu tempat, jutaan penghafal dapat mengoreksinya. Fenomena ini sulit dijelaskan jika Al-Quran hanyalah teks biasa. Lalu bagaimana Al-Quran menjawab tuduhan bahwa itu buatan manusia? Jawabannya tegas dan berulang. Pertama, Al-Quran menyatakan bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. Dalam surah An-Najm ayat 3-4, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Kedua, Al-Quran menantang penuduh untuk membuat tandingan jika memang itu karya manusia. Ini argumen logis.
Jika kamu bilang ini karya biasa, tunjukkan karya setara. Ketiga, Al-Quran meminta manusia meneliti isinya. Bukan sekadar percaya buta, renungkan, bandingkan, cari kontradiksi jika ada. Ini sikap yang berbeda dari kebohongan. Pembohong biasanya takut diuji. Al-Quran justru membuka diri untuk dikaji. Keempat, Al-Quran menjelaskan tuduhan-tuduhan lama. Ada yang menuduh Nabi diajari manusia lain. Maka Allah menjawab dalam surah An-Nahl ayat 103 bahwa orang yang mereka tuduhkan berbahasa asing, sedangkan Al-Quran berbahasa Arab yang jelas dan fasih. Tuduhan itu runtuh secara logika. Kelima, Al-Quran menunjukkan bahwa penolakan sering bukan karena kurang bukti, tetapi karena kesombongan, kepentingan, atau takut kehilangan status. Ini juga terlihat sepanjang sejarah. Banyak yang tahu kebenaran, tetapi menolaknya karena harga diri. Sekarang mari jujur bertanya pada diri sendiri. Jika Al-Quran buatan manusia, manusia seperti apa yang mampu membuat kitab yang dihafal miliaran lidah, dibaca setiap hari, mengubah sejarah, menantang selama 14 abad, tetap relevan lintas zaman, dan semakin dikaji justru semakin dikagumi. Jika itu karya manusia, maka ia adalah karya paling mustahil dalam sejarah manusia. Namun bagi orang beriman, jawabannya jelas. Al-Quran bukan buatan manusia. Ia adalah kalam Allah, petunjuk bagi manusia, cahaya bagi hati, dan mukjizat yang masih hidup hingga hari ini, karena mukjizat Nabi Musa berakhir pada zamannya. Mukjizat Nabi Isa disaksikan generasinya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW masih bisa disentuh sekarang. Dibaca, dihafal, direnungi, dan diuji oleh siapapun. Jadi, bukti terbesar Al-Quran bukan buatan manusia, bukan hanya terletak pada satu ayat, satu fakta, atau satu keajaiban. Bukti terbesarnya adalah keseluruhan dirinya. Bahasanya, isinya, sejarahnya, dampaknya, penjagaannya, dan tantangannya. Dan mungkin pertanyaan paling penting bukan lagi, apakah Al-Quran buatan manusia? Tetapi, jika ini benar-benar dari Allah, sudah sejauh mana kita mau mendengarkannya?